Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Anissa Musad Alvina dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin dan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Khulafaur Rasyidin adalah berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa itu berarti jamak dan dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi, khulafaur rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Nah, Khulafaur Rasyidin ini adalah beberapa sahabat dari Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini saya Pratiwi Anissa akan menjelaskan khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Gufah. Dipanggil Abu Bakar karena berarti ayah dari seorang gadis, karena memang Abu Bakar ini mempunyai anak gadis yang bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ini juga mertua dari Rasulullah. Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang mula-mula masuk agama Islam. Mendapat julukan As-Siddiq karena beliau yang selalu membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah. Di antara para sahabat Nabi, beliau juga yang tertua dan paling dekat hubungannya dengan Nabi. Beliau yang menemui Nabi saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Usianya 3 tahun lebih muda dari Nabi. Adapun sifat mulia Abu Bakar As-Siddiq yaitu beliau tegas dan bijaksana. Beliau memiliki sikap tegas ini dalam menghadapi orang-orang yang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, dan orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian mengutamakan musyawarah. Beliau juga memiliki sifat yang terbuka untuk dikritik. Beliau juga rendah hati, lemah lembut, dan beliau juga orang muslim pertama yang membebaskan para budak. Selanjutnya, usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq itu meletakkan garis-garis besar kepemimpinan yang menerangkan tentang sifat dan akhlak pemimpin yang baik, seperti selalu melaksanakan sholat pada tepat waktunya, kemudian sikap hati-hati, sabar, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Takwa dan amal soleh adalah pondasi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau memperbaiki diri sendiri sebelum orang lain. Kemudian beliau juga tidak menyinggung tokoh agama lain dan menjaga hak orang lain. Beliau tidak berkhianat dan membatalkan perjanjian secara sepihak. Beliau juga tidak menghalalkan harta dan kehormatan orang lain tanpa balik. Adapun kemajuan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan besar dalam bidang sosial, budaya, dan penegakan hukum. Kemudian selama masa kepemimpinannya pula, Abu Bakar As-Siddiq berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia sebagai Jazirah Arab hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq meninggal saat beliau usia 61 tahun pada tahun 634 Masehi akibat sakit yang telah dialaminya. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab lahir di Makkah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Makkah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab yang saat itu masih menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki julukan yang
diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan batil. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika sudah diangkat menjadi khalifah, beliau sibuk dengan urusan negara dan pemerintahan. Hasil dari kepemimpinannya yang pawai, yang terkenang hingga sekarang adalah perluasan wilayah Islam, pembuatan kalender Islam, membentuk majelis syuro untuk pertama kalinya. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpinan yang tegas, jujur, dan adil dalam Islam. Di zaman pemerintahan beliau, pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntunan masyarakat baru yang terus berkembang. Tahun 638, beliau memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Khalifah Umar juga meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Kekuasaan Umar bin Khattab menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijaksanaan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemaslahatan umat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Asmas, kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Makkah. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Beliau mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman bin Affan menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman bin Affan sebagai khalifah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Makan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Masa kekahilahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Di masa beliau, kekuatan Islam melebarkan ekspansi untuk pertama kalinya. Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Di antara sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki yaitu menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, dermawan, lemah lembut dan sopan santun, bertanggung jawab, bersikap adil, berani mengambil keputusan, pandai memilih bawahannya yang kompeten. Prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi khalifah antara lain menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran. Setiap hari Jumat, beliau memerdekakan seorang budak bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Maulida Kamila akan menjelaskan tentang khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Pada periode 656 sampai 661 Masehi atau 35 sampai 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah yang menjadi orang paling awal memeluk agama Islam. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib, namun Rasulullah memanggilnya Ali yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak menghabiskan masa remajanya bersama Rasulullah hingga beliau tumbuh menjadi pemuda berani, cerdas, dan bijak. Selanjutnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib ketika diangkat sebagai khalifah. Beliau adalah pahlawan yang gagah berani,
penasehat yang bijaksana, dan seorang sahabat sejati. Beliau telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Ali bin Abi Thalib memberikan saham terbesar demi tersebarnya Islam. Gelar-gelar yang disandang oleh Ali bin Abi Thalib antara lain: yang pertama adalah Babul Ilmi, yaitu gelar dari Rasulullah yang artinya karena beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Karamallahu wajhah, gelar dari Rasulullah yang artinya wajahnya dimuliakan oleh Allah karena sejak kecil beliau dikenal kesolehannya dan kebersihan jiwa. Yang ketiga adalah Imamul Masakin atau pemimpin orang-orang miskin, karena beliau selalu belas kasih kepada orang-orang miskin. Yang keempat adalah Al-Murtadha, yang artinya orang yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Beliau termasuk salah satu seorang dari 3 tokoh yang di dalamnya bercermin kepribadian Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Seperti yang diungkapkan Dairor bin Damrah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpandangan jauh ke depan. Yang kedua, sangat kuat. Yang ketiga, berbicara dengan sangat ringkas dan tepat. Yang keempat, menghukum dengan adil. Yang kelima, ilmu pengetahuan menyemburat dari seluruh sisinya. Yang berbicara dengan penuh hikmah, menyepi dari dunia dan segala perhiasan, berteman dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha, selalu menghitung-hitung kesalahan dirinya, menyukai pakaian kasar dan makanan orang fakir, selalu mengawali ucapan salam apabila bertemu, memenuhi panggilan apabila dipanggil, menghormati ahli agama dan mencintai kaum kafir, serta di tempat ibadah ia menangis seperti orang yang sedang bersedih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibadah pada malam dan kegelapan, banyak menangis karena takut kepada Allah, banyak bertafakur setelah berusaha, selalu menghitung-hitung kesalahan dirinya, menyukai pakaian kasar dan makanan orang fakir, selalu mengawali ucapan salam apabila bertemu, memenuhi panggilan apabila dipanggil, menghormati ahli agama dan mencintai kaum kafir, serta di tempat ibadah ia menangis seperti orang yang sedang bersedih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.